Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan pada siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang kerangka dasar dari kurikulum Merdeka ya. Sebelumnya untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bagian yang kita tampilkan di layar. Jadi di situ langsung saja kita dilihat di pucuknya atau di puncaknya itu dia ada tujuan pendidikan nasional. Kemudian dari tujuan pendidikan nasional tersebut kemudian di breakdown kembali menjadi profil pelajar Pancasila. Dan setelah itu kemudian di breakdown lagi menjadi standar kompetensi lulusan. Dan dari standar kompetensi lulusan ini ditopang oleh beberapa standar ya. Ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar keempat standar lainnya yang di luar yang akan kita bahas di struktur kerangka dasar kurikulum Merdeka. Jadi pada dasarnya kurikulum itu mencakup dari 4 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Jadi keempat standar ini basicnya kurikulum itu berisi atau diberisikan tentang keempat standar tersebut. Kemudian dari itu kemudian di breakdown lagi menjadi 3, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ketiga hal inilah yang menjadi kerangka dasar dari kurikulum Merdeka. Dan ketiga hal inilah yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan atau SNP, yang nanti pada ujungnya atau puncaknya itu dia bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dan sekaligus di situ ada profil pelajar Pancasila. Jadi ranah dari pemerintah adalah 3 hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan sekolah? Maka sekolah dia diwajibkan untuk membuat kurikulum sendiri tingkat satuan pendidikan atau kurikulum operasional. Dan dari kita bisa lihat di bagian-bagian ini, jadi pada dasarnya membedakan adalah yang menjadi kerangka dasar dari kurikulum Merdeka adalah struktur kurikulumnya, kemudian capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Oke, selanjutnya kita akan bahas secara rinci dulu, kita mulai dari struktur kurikulumnya. Jadi untuk pada struktur kurikulum di kurikulum Merdeka itu berdasarkan dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56M/M/2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Di situ muncul struktur kurikulum yang nantinya dia dijadikan pedoman yang merupakan ranah dari pemerintah tadi ya, jadi kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Ini adalah nanti bisa sambil di-download, nomornya adalah nomor 56/M tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kita akan melihat struktur kurikulum terbaru seperti apa. Ini kami contohkan di kelas 10. Di kelas 10 SMK ya, kelas 10 SMK. Di sini asumsinya 1 tahun itu adalah 36 minggu dan 1 jam pelajarannya itu adalah 45 menit. Dan ini yang menjadikan pembeda dengan kurikulum sebelumnya. Di sini muncul pendidikan, kita ambil contoh pendidikan agama, atau apabila di sekolah itu ada siswa yang beragama selain non-muslim, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan nanti agama yang dianutnya. Kita lihat contoh dulu di pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler atau pembelajaran seperti biasanya besar 90 jam pelajaran. Jadi di situ ada pembelajaran menjadi 2, menjadi pembelajaran konvensional, dan kemudian satunya adalah pembelajarannya berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini jadi semua mapel, ada beberapa mapel yang tidak diwajibkan untuk ada alokasi proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi bedanya dengan kurikulum yang lama, kurikulum terbaru ini ada
pembelajaran dibagi dua, yaitu intrakurikuler seperti biasa. Di sini contohnya di pendidikan agama itu sebesar 90 jam pelajaran, dan untuk proyeknya kurang lebih hampir semua mapel itu 25% dari total jam pelajaran, yaitu di sini kami melihat di contohnya itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu mengambil porsi 25% dari total jamnya 100 jam per tahunnya untuk mapel pendidikan agama Islam dan studi pekerti. Ini kita lihat untuk, jadi terdapat dua perbedaan yang mendasar. Yang pertama adalah di struktur kurikulum yang terbaru adalah seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di slide selanjutnya. Kita lihat lagi di struktur kurikulum selanjutnya, ada pendidikan Pancasila. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di situ mapelnya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk kurikulum Merdeka ini mapelnya adalah cukup dinamakan pendidikan Pancasila. Kembali lagi di situ memuat pembelajaran intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, sejarah, seni budaya. Kemudian yang berbeda ini muatan lokal. Dia tidak ada proyek untuk profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya difokuskan di pembelajaran intrakurikuler. Kemudian kita lihat lagi di kelompok tadi, di kurikulum terbaru ini dia dibagi menjadi 3, ya, kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Dia ada 2, yang kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Nanti yang kelas 11 akan muncul lagi kelompok mata pelajaran kompetensi kejuruannya. Ini di sini matematika masuk di kelompok mata pelajaran kejuruan, bahasa Inggris, simulasi digital menjadi informatika. Kemudian ada mapel project ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang dulunya di kurikulum sebelumnya itu ada mapelnya itu adalah fisika kimia, dia terpisah. Di sini penerapannya di sekolah itu tergantung dari sekolahnya, apakah dia akan dipadukan atau dipisah, itu tergantung dari kewenangan sekolah. Dia ingin dipisah untuk IPA, pengetahuan sosial atau dan pengetahuan alam itu apakah mau dipisah atau digabungkan. Kemudian mapel dasar-dasar keahlian ini tidak diwajibkan adanya proyek pelajar penguatan profil pelajar Pancasila, dan ini adalah jamnya. Kemudian yang berbeda lagi di struktur kurikulum terbaru itu tidak diatur jam per minggunya. Jadi nanti dipersilahkan di sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka ini untuk membagi jamnya, apakah dia menggunakan, yang penting dalam 1 tahun itu dia memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan dari pemerintah, yaitu misalnya untuk matematika itu ada 144 jam per tahun untuk kelas 10, ya. Setelah itu dia mau dibagi blok per minggu, 2 minggu. Kalau per minggu maka saat kita tinggal dibagi aja, tadi per 1 tahun ada 36 minggu. Jadi untuk matematika 108 dibagi 36 nanti akan mencapai memperlihatkan jumlah jam per minggunya. Jadi tadi pembedaannya salah satunya lagi adalah untuk muatan lokal dan dasar-dasar program keahlian pembelajaran tidak ada proyek profil pelajar Pancasila untuk kelas 10, ya. Sedangkan mapel-mapel lain diwajibkan adanya 2 pembelajaran bagi 2, yaitu intrakurikuler dan satunya adalah proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah tadi kita sudah membahas struktur kurikulum yang kita lihat di Keputusan Menteri nomor 56/M tahun 2002, kemudian kita akan kembali lagi kurikulum sudah, kemudian kita akan kembali lagi ke kerangka dasar yang kurikulum yang kedua, yaitu tentang capaian pembelajaran. Jadi untuk capaian pembelajaran itu kita bisa lihat di Keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP. Jadi BSKAP ini merupakan pengganti dari BNSP yang sebelumnya sudah dibubarkan, sudah diganti oleh BNSKAP, ya. Ini di situ adalah nomor 008-H-KR-2002 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan
anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Di struktur yang kerangka dasar yang itu adalah tentang capaian pembelajaran. Jadi pada CP ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk CP PAUD dan CP Dikdasmen. CP Dikdasmen sendiri, kita akan langsung masuk ke CP Dikdasmen, itu terbagi menjadi 6 fase, yaitu fase A kelas 1, kelas 2, kemudian fase B kelas 3, 4, fase C kelas 5, 6, fase D kelas 7, 8, 9, fase E itu adalah kelas 10, fase F itu kelas 11 sampai 12. Jadi dia untuk capaian pembelajaran itu dia terbagi menjadi 6 fase. Kemudian kalau di SMK kita akan masuk langsung ke fase E, itu kelas 10 atau paket C, SMA, MA, SMK, MAK, dan fase F nanti untuk kelas 11 dan kelas 12. Kemudian untuk banyak kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ini adalah kita lihat tentang capaian pembelajaran, contoh capaian pembelajaran ini ya. Kemudian sebelum masuk ini kita lihat ini dulu komponen capaian pembelajaran di PAUD. Jadi komponen pembelajaran itu dia ada rasional, tujuan karakteristik pembelajaran, ruang lingkup, dia ada nilai agama, jadi diri, literasi, dan rumusan capaian pembelajaran. Sedangkan di Dikdasmen itu cuma memuat 4 hal, yaitu rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi komponen CP-nya itu capaian pembelajaran itu tadi bisa di-download di keputusan BSKAP nomor 008H/KR/2002. Dan kita akan lihat contoh fase E, ini adalah contoh capaian pembelajaran pada fase E mata pelajaran matematika ya. Ini yang membedakan capaian pembelajaran dengan kurikulum sebelumnya. Jadi CP ini dia berbeda dengan kalau zaman kurikulum sebelumnya itu hampir sama dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, KI, KD. Kalau KD dia bernomor 3.1 untuk keterampilan dan seterusnya, pengetahuan 3.1 dan seterusnya, kemudian pasangannya ada keterampilan 3.2 dan seterusnya. Di capaian pembelajaran kurikulum merdeka ini dia berbentuk paragraf, masih berbentuk narasi global atau gelondongan ya. Kemudian ini capaian pendidikannya masih berbentuk gelondongan atau bersifat narasi, tidak seperti di kurikulum sebelumnya itu sudah bernomor KIKD 3.1, pasangannya 3.2, 4.1, dan seterusnya ya, pasangannya ada pengetahuan dan keterampilan. Ini tadi sudah. Kemudian yang terakhir setelah di CP bisa di-download. Kemudian yang terakhir adalah di kerangka itu adanya prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi ada di itunya ya, di kerangka dasar kurikulum ada struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, dan yang terakhir adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu prinsip pembelajaran dan asesmen bisa diunduh di https://kurikulum.kemdikbud.go.id.unduhan. Di situ ada panduan-panduan kurikulum merdeka. Dia ada panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dan seterusnya. Itu pada panduan pembelajaran dan asesmen itu yang berbeda di kerangka dasar kurikulum merdeka ada 3 hal tersebut tadi. Dan yang bila dimunculkan berdasarkan kurikulum yang baru ini, yang kemarin sudah muncul edarannya, sekolah-sekolah yang akan menggunakan atau menerapkan kurikulum merdeka, yang dipersiapkan oleh guru adalah apa yang dipersiapkan oleh guru? Yang pertama adalah dari capaian pembelajaran yang di-download tadi, yang sudah diatur pemerintah itu, kemudian kita harus turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran nanti akan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah modul ajar. Ini adalah 3 hal yang harus dipersiapkan. Tujuan pembelajaran, ATP, dan MA ya. Jadi CP atau capaian pembelajaran sifatnya masih gelondongan, maka dari itu perlu dijabarkan. Jabarannya itu tadi disebut sebagai
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah rumusan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. TP inilah yang sebenarnya mirip dengan KD. Setelah TP dibuat, selanjutnya dibuat ATP, yaitu urutan penyampaian TP. Ya. Setelah TP dan ATP dibuat, selanjutnya dibuatlah modul ajar, nama lain dari RPP atau nama lain dari RPP. Yang jelas istilahnya ini di kurikulum baru ini serba baru. Jadi ini adalah yang harus dipersiapkan oleh guru, yaitu adalah ATP dan modul ajar. Untuk ATP dan modul ajar sendiri, kita bisa download contoh-contohnya di platform Merdeka Belajar. Di situ sudah beberapa mapel yang sudah cukup lengkap. Apabila tidak ada di platform Merdeka Belajar, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mendownload CP-nya, kemudian kita membuat ATP dan modul ajarnya. Bisa melihat contoh di mapel lain. Nah, masih ada beberapa mapel yang belum ada di platform Merdeka Belajar yang bisa kita jadikan acuan ya. Kemudian muncul dari kurikulum Merdeka, ini ada pendapatnya dari Bapak Fatur, dari Ketua Umum Matematika Nusantara ya. Jadi banyak yang menanyakan di mana merdekanya di kurikulum Merdeka ini. Perlu diketahui bahwa merdeka itu bukan berarti bebas tanpa koridor atau rambu-rambu. Merdeka itu artinya guru diberi ruang. Ruang pasti ada batasnya, yaitu dinding. Berupa apa? Ruang apa? Ruang untuk berkreasi dan berinovasi. Disinilah ada dua macam penyikapan kebebasan berkreasi dan berinovasi. Bisa saja itu dianggap beban bagi yang suka dengan status quo. Contohnya yang pertama, perencanaan pembelajaran itu dibuat Prota, Promes, dulu ada silabus, RPP, sekarang cukup dituntut cuma 2, cuma 3, yaitu TP, tujuan pembelajaran, ATP, dan modul ajar. TP itu adalah tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan CP yang masih bersifat narasi. Disinilah guru diberi ruang untuk merumuskan tujuan berdasarkan KD, di mana KD itu sudah jelas arah dan tujuan pembelajarannya. Jadi yang bersifat narasi itu dibikin menjadi tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran bukan dari KD yang sudah dirinci, tapi dari CP yang masih gelondongan. Kemudian yang kedua, guru diberi keluasan atau ruang berkolaborasi membuat pembelajaran proyek 35% sampai 30% alokasi waktunya. Jadi tadi untuk yang kecuali untuk mapel muatan lokal dan dasar-dasar tujuan itu dia diwajibkan adanya pembelajaran proyek. Jadi pembelajaran proyek itu bisa berkolaborasi dengan mapel lain atau yang bertujuan kembali lagi tadi menguatkan atau menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi atau dia memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi inilah yang dijadikan ajang yang harus disikapi oleh Bapak Ibu guru kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian yang baru muncul itu adalah standar proses ya. Standar proses dia adalah nomor 16 tahun 2002 yang baru saja muncul. Standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Berikut kami sampaikan sedikit, kita cuplik pasal-pasal yang kami anggap penting untuk kami bagikan. Yang pertama, standar proses itu tadi adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai SKL tadi ya di kerangka atau di bagian kurikulum Merdeka. Di standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakasa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses ini meliputi tadi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Kemudian ini jadi untuk pelaksanaan pembelajaran itu di standar yang terbaru itu tidak dimunculkan lagi nama-nama atau diwajib, kalau sebelumnya itu sudah diatur komponennya itu berupa RPP, silabus dan sebagainya. Yang di standar yang terbaru itu tidak dijelaskan secara tegas mau dinamakan apa, tapi tadi di pedoman pembelajaran tentunya ada dinamakan menjadi capaian pembelajaran ATP dan TP. Jadi sebenarnya di standar yang terbaru nomor 16 2002 ini dia tidak
dijelaskan secara tegas, mau dinamakan apakah itu RPP, silabus, dan sebagainya. Kemudian kita lihat ini, dokumen perencanaan pembelajaran tadi minimal memuat 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Ini sesuai dengan dulu pelaksanaan awal-awal kurikulum Merdeka, di mana RPP itu cuma diwajibkan memuat 3 hal, yaitu tujuan, langkah kegiatan, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Boleh ditambahkan lain, tapi diwajibkan adalah 3 ini. Berbeda dengan sebelumnya, di mana RPP itu memunculkan 11 komponen. Ya. Jadi sini cukup 3, paling sedikit memuat 3 tujuan, langkah, dan asesmennya seperti apa. Kemudian cara mencapai tujuan ini, yang paling berbeda di sini di pasal 7 itu, yang D ini dia cara mencapai tujuan belajar di standar proses itu menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi diusahakan pembelajaran itu lebih menarik. Apakah dia bisa salah satunya adalah harus diusahakan untuk bisa menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian di sini untuk siswa interaksi, partisipasi aktif, dan sebagainya nanti bisa kita download di standar proses yang terbaru. Kemudian di sini juga di standar proses yang terbaru itu muncul cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang dinilai itu adalah seperti halnya PKG. Jadi yang dinilai adalah gurunya ya. Beda dengan untuk mengetahui proses pembelajaran itu bisa ada ulang harian dan sebagainya. Kalau untuk menilai tujuan pembelajaran itu di sini di pasal 8 itu dia diatur bagaimana cara menilai tujuan pembelajaran ya. Jadi yang dinilai adalah gurunya. Di sini ada pelaksanaan pembelajaran dimaksud adalah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi, dan memberikan ruang. Jadi juga peserta pendidik harus bisa memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Kemudian harus bisa melakukan refleksi diri dan dilakukan pelaksanaan asesmen terhadap pelaksanaan pembelajaran maksud pada ayat 1 ini setelah dilaksanakan pembelajaran paling sedikit 1 semester itu baru bisa dilakukan supervisi oleh dalam penilaian proses pembelajaran. Dan yang bisa melakukan proses penilaian terhadap proses pembelajaran, setiap memberikan penilaian kepada pendidiknya itu yang pertama adalah yang diatur di pasal 20 yaitu sesama teman sejawat, kemudian oleh kepala pendidikan dan oleh peserta didik, sejalan dengan instrumen PKG guru ya. Kemudian ini yang terakhir di pasal 24 setelah adanya muncul yang terbaru ini tadi standar proses nomor 22 tahun 2002, maka peraturan standar proses untuk PAUD, kemudian untuk jenjang menengah kecuali SMK, dan yang C ini untuk SMK itu dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Jadi standar proses yang dipakai untuk kurikulum Merdeka maupun untuk yang masih menggunakan kurikulum KTSP untuk kelas 11-12 itu menggunakan standar proses yang terbaru. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.